Selamat pagi, Bapak Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Ya sus, jadi saya kemarin berusaha di puskesmas, tapi pihak puskesmas menyarankan kepada saya untuk datang ke sini. Sebelumnya Bapak sudah tahu itu apa itu HIV? Ya sus, saya sebelum sini saya sudah diberikan tentang konseling HIV. HIV kan penyakit menular dan penularannya bisa melalui cairan, yaitu cairan darah dan juga berhubungan seks dan tidak menggunakan pengaman seperti kondom atau kontrasepsi lainnya. Saya rasa Bapak sudah paham. Saya baca dulu ya. Ini atas nama Bapak Winardi, benar nggih Pak? Oke, umur Bapak 28 tahun, pekerjaan supir bis, dan Bapak sudah menikah. Ini pasti istrinya ya Pak? Ya, ini istri saya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya perawat Erlina. Di sini saya akan melakukan konseling tentang status HIV Bapak yang kemarin tesnya sudah dilakukan. Kira-kira waktunya 20 sampai 30 menit. Apakah Bapak bersedia? Itu saya bersedia. Sebelum kita mulai, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, kita mulai. Sebelumnya, apakah Bapak sudah pernah diambil darahnya untuk dilakukan tes HIV? Ya sus, kemarin pihak puskesmas menyarankan kepada saya untuk dilakukan pemeriksaan darah juga. Oke, jadi Bapak sudah dilakukan tes HIV dan sekarang hanya menunggu hasilnya nggih Pak? Iya sus. Tapi sebelumnya Bapak ke sini datang bersama istrinya. Melihat ini adalah konseling yang sangat pribadi dan kerahasiaannya sangat terjaga, apakah Bapak tidak masalah jika istrinya tahu? Mas, apakah saya di luar saja? Ya apa sus, biar dia tahu status HIV saya. Baik, jadi Bapak tidak masalah jika ada istri Bapak di sini nggih? Iya. Permisi Sus, ini hasil lab dari Tuan Winardi. Terima kasih. Baik, sama-sama Sus. Bapak, ini amplop untuk hasil tes labnya sudah ada di tangan saya. Tapi sebelumnya apakah Bapak ingin membacanya sendiri atau membutuhkan bantuan saya untuk membacakannya? Setelah dia udah yang buka. Oke Bapak, ini amplopnya masih tersenggel ya. Saya buka ya Bapak. Apapun hasilnya Bapak harus terima. Bismillah. Bapak, ini untuk hasilnya Bapak positif. Lalu saya harus bagaimana? Jangan sabar ya Mas, Mas harus bisa menerima semua ini. Saya tahu perasaan Bapak meskipun saya tidak pernah mengalaminya, tapi saya bisa merasakan bagaimana perasaan Bapak saat ini. Tapi Bapak harus bisa bangkit. Banyak Pak di luar sana pasien dengan status HIV positif, hidupnya masih bisa tetap produktif dan tubuhnya masih sehat seperti sedia kala. Pak, saya lihat pasien ODHA banyak yang sukses dan hidupnya juga sangat produktif. Tapi sus, saya tetap takut apakah saya akan kurus seperti pasien HIV lainnya seperti yang saya baca. Tidak seperti itu Bapak, malah banyak pasien ODHA yang tubuhnya sangat sehat. Bapak tidak usah khawatir, HIV bisa dimanajemen dengan penggunaan obat ARV. Mungkin Bapak sudah tahu tentang penggunaan obat ARV. Di sini manfaat obat ARV ini untuk mengurangi jumlah virus yang ada di dalam tubuh Bapak. Tapi tidak menyembuhkan secara total atau menghilangkan virus di dalam tubuh Bapak. Hanya mengurangi jumlahnya saja. Sehingga Bapak jika mengkonsumsi obat ARV, maka semakin sedikit jumlah virus yang ada di tubuh Bapak. Bapak bisa hidup normal seperti sedia kala, dan jika seandainya Bapak ingin melakukan hubungan seksual, sebaiknya Bapak menggunakan kondom nggih Pak. Apakah Bapak mengerti? Iya sus, saya paham. Dan untuk Ibu harus memberi support buat suami Ibu. Ibu juga harus bisa menerima kondisi suami Ibu. Dan Ibu juga harus bisa mengingatkan suami Ibu agar mengkonsumsi obat ARV secara rutin, sehingga suami Ibu bisa hidup seperti orang normal dan tetap produktif seperti sedia kala. Mengerti nggih Bu? Iya Sus. Apakah Bapak dan Ibu sudah mengerti? Iya mengerti Sus. Coba Bapak jelaskan sedikit mengenai apa yang sudah saya jelaskan tadi. Status HIV saya positif. Saya bisa hidup normal seperti orang lainnya jika saya minum ARV secara rutin. Dan jika saya ingin berhubungan intim, saya harus menggunakan
kondom atau alat kontrasepsi lainnya. Iya Bapak, benar sekali. Untuk Ibu coba jelaskan di sini tugas Ibu seperti apa? Saya harus selalu support suami saya. Saya harus bisa menerima keadaan suami saya. Dan saya juga harus selalu mengingatkan suami saya supaya meminum obatnya agar tidak putus obat. Nggih, Pak, Bu, benar. Jadi, Bapak harus bisa menerima keadaan Bapak sekarang dan Bapak harus ingat, ODHA itu bisa hidup normal jika Bapak minum obat ARV secara rutin meskipun obat ini tidak bisa menyembuhkan, tapi obat ini bisa mengurangi virus yang ada di dalam tubuh Bapak. Begitu nggih, Pak? Iya sus, saya paham. Apa ada yang ingin ditanyakan sebelum kita mengakhiri pertemuan? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, kita bisa mengakhiri konselingnya nggih? Iya sus, terima kasih nggih sus. Saya permisi dulu. Nggih, sama-sama.